Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang energi dan perubahannya, yakni sumber energi yang tidak dapat dan dapat diperbarui. Sumber energi sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui pengolahan. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sebagian besar energi yang digunakan di dunia ini berasal dari materi yang terbentuk dari jutaan tahun lalu karena tumbuhan dan organisme lain yang membusuk dan terkubur di bawah lapisan batu dan sedimen. Butuh waktu ribuan tahun untuk mengubah materi yang membusuk itu menjadi endapan kaya akan karbon atau yang kita sebut dengan bahan bakar fosil. Oleh karena itulah, bahan bakar fosil merupakan energi tidak dapat diperbarui. Sumber energi tidak dapat diperbarui atau non-renewable merupakan sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Jumlahnya yang terbatas dan bisa habis kapanpun. Berikut beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi merupakan cairan pekat berwarna hitam yang berada di lapisan atas kerak bumi, berasal dari berbagai macam sisa-sisa organisme laut, seperti tumbuhan dan hewan yang mengendap di dasar laut. Untuk mendapatkannya, diperlukan berbagai studi geologi untuk menentukan lokasi sumber minyak. Berikut beberapa contoh pemanfaatan minyak bumi. Sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin yang digunakan pada kendaraan bermotor, aftur yang digunakan pesawat atau helikopter, solar yang digunakan kendaraan besar seperti truk, bus, tronton, dan berbagai kendaraan besar lainnya. Dan masih banyak lagi kegunaan dari minyak bumi. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara terbentuk dari batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengendap di dalam rawa ratusan juta tahun lalu. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar batu bara terbentuk kembali. Berikut contoh pemanfaatan batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik karena bisa langsung digunakan tanpa perlu pengolahan. Yang kedua, briket batu bara berfungsi sebagai pengganti arang dalam memasak. Keuntungannya adalah api lebih stabil dan sedikit asam. Yang ketiga, dimethyl ether atau DME merupakan gas dengan material batu bara berpotensi menggantikan LPG karena menghasilkan api yang biru, lebih ramah lingkungan juga. Yang ketiga, gas bumi merupakan gas yang berasal dari gas metana dan endapan yang terbentuk selama jutaan tahun. Disebut juga sebagai gas alam. Berikut beberapa contoh pemanfaatan gas bumi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya dalam hal memasak, yaitu dalam bentuk liquefied petroleum gas atau yang sering kita sebut dengan LPG. Yang kedua, pembangkit listrik. Gas alam juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Yang ketiga, gas alam juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, pengganti bensin dan solar karena lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Kebutuhan energi yang terus-menerus tidak diimbangi dengan ketersediaan energi fosil sebagai energi utama yang terus menurun. Untuk itu, dikembangkan dan dimanfaatkanlah sumber energi alternatif agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau yang kita sebut dengan sumber energi yang dapat diperbaharui. Merupakan sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Berikut beberapa contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu matahari. Sinar matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Pengembangannya dalam bentuk PLTS di Indonesia atau pembangkit listrik tenaga surya. Panas dari sinar matahari bisa disimpan di dalam sebuah alat yang dinamakan dengan panel surya. Kemudian diubah menjadi jenis dari energi listrik serta energi lainnya. 2. Air. Air dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Pengembangannya dalam bentuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ataupun PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Indonesia. Aliran air dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. Gerakan tersebut membuat generator bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Energi ini ramah lingkungan, serta mengurangi efek rumah kaca. Adanya kebijakan diharapkan mampu mendukung untuk memaksimalkan potensi energi air yang ada di Indonesia. Yang ketiga, angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.
Prinsip kerja PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar baling-baling atau kincir angin. Kemudian, energi diputar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. 4. Panas bumi. Panas bumi maupun geotermal merupakan contoh energi yang telah diambil dari inti bumi yang memang sangat panas. Pengembangannya dalam bentuk PLTP di Indonesia atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seringkali akan digunakan sebagai sebuah pembangkit listrik serta terletak dekat dengan gunung berapi yang masih aktif. 5. Bioenergi. Alternatif bahan bakar yang dikembangkan berdasarkan rekayasa biomasa, yaitu bahan-bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Bahan yang sering digunakan yaitu sisa-sisa dari limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, maupun ikan laut. Demikian materi pembelajaran kita, semoga kita semakin tergerak untuk peduli dan menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup kita dan generasi selanjutnya. Terima kasih.